Halo guys, welcome to Mattery bersama saya Tori. Jadi hari ini kita bakalan bahas soal-soal UTBK khususnya di subtes PK, pengetahuan kuantitatif. Oke, kita langsung gaskan saja. Let's go. Oh ya, ini adalah tipe-tipe soal yang muncul di PK tahun lalu ya. Tipe-tipenya kayak gini nih. Yang ikut SMBT tahun lalu pasti tahu lah. Pasti kayak gini soal-soalnya. Oke, langsung saja nomor 1. Jika akar Y bagi 14 sama dengan 8/7, maka nilai Y sama dengan... Nah, jadi kalau ada akar Y per 14 sama dengan 8/7, ini kita bisa kali silang. Jadi akar Y sama dengan 8 kali 14/7. Ini bisa kita coret, 14 bagi 7 itu 2. Akar Y sama dengan 8 kali 2, yaitu 16. Jadi Y-nya sama dengan 16 kuadrat, yaitu 256. Jadi A. Gampang ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, titik Z 2,-3 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah x min 2. Nilai A sama dengan... Nah, jadi kalau kita ada titik kayak gini, terus ada fungsi. Nah, itu kita bisa langsung masukin aja nilai titik tersebut ke fungsi tersebut. Jadi ini X, ini Y. Nah, jadi min 3 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah 2 min 2. Ini hilang ya. Jadi min 3 sama dengan 4A. Jadi A sama dengan min 3 per 4. C. Tuh, gampang banget guys, kayak gini doang. Bisa lah. Lanjut, nomor 3. Untuk setiap bulanan bulat X didefinisikan sebagai berikut. Ini ada bla 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 bla. Nilai dari... Nah, mungkin ribet ya. Ya, apa nih ada 3 poin. 1, 2, 3. Ribet banget. Tapi tenang guys. Harus ada satu prinsip ini. Namanya tuh prinsip pasti bisa. Nah, ini aku namain sendiri ya, prinsip pasti bisa. Jadi tuh, soal-soal SMBT itu, khususnya PKPM, itu pasti bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 2 menit kah? Pasti. Jadi, ribet-ribet kayak gini, pasti ada caranya guys. Pasti bisa dikerjain. Prinsip pasti bisa guys. Jadi pertama-tama kita harus lihat yang paling dalam dulu guys. Jadi kan, yang paling dalam tuh ini, kurung kotak ini, 2 kurung bulat ini. Nah, 2 ini, itu kan X genap yang lebih dari 1. Jadi kita pakai formula yang pertama guys. Jadi, 2 ini formulanya 2 kuadrat kurang 4 min 2. Yaitu 4 per 4 min 2. Yaitu 1 min 2 sama dengan min 1. Nah, berarti kurung kotak kurang min 1. Nah, ini kita bisa selesai. Kurung kotak 2 min 1 itu 3. Kurung bulat. Nah, 3 ini ang ganjil. Ganjil berarti formulanya yang ini kita pakai. Berarti ini formulanya 1 kurang 3 kuadrat per 4. Berarti ini 1 kurang 9 per 4. Berarti min 8 per 4 itu min 2. C. Nah, gitu. Jadi prinsip pasti bisa. Karena ya memang pasti bisa. Oke? Lanjut. Nah, ini ada grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 30 dan garis AX plus Y min 10 sama dengan 0 berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu A dan B. Berarti ini ada fungsi kuadrat sama fungsi linear ya. Berarti harus kita gambarkan tuh dia kayak asumsikan kayak gini ya. Nah, jadi ini tuh X kuadrat min 30. Ini garis AX plus Y min 10 sama dengan 0. Nah, ini garis A, ini garis B gitu. Ini di min 6, T. Ini P, Q. Kita mau cari nilai A ini.
Berarti ini kan titiknya X, Y. Ini X, Y. Fungsi Y sama dengan X kuadrat min 30. Ini kita bisa masukin nilai X dan Y-nya ke sini. Karena kan titiknya berada di grafik ini juga. Berada di fungsi X kuadrat min 30. Jadi, T sama dengan min 6 kuadrat min 30. T sama dengan 36 min 30. T sama dengan 6. Oke? Kita sudah dapat ya titiknya berarti min 6,6. Ya kan? Min 6,6. Nah, ini X, ini Y. Sama, kita masukin X dan Y-nya ke sini. Ke persamaan linear ini. Karena titiknya itu berada di linearnya juga. Di fungsi itu juga. Jadi kita bisa masukin aja. Jadi min 6A plus 6 min 10 sama dengan 0. Berarti min 6A min 4 sama dengan 0. Min 6A sama dengan 4. A sama dengan min 4 per 6. Yaitu min 2 per 3. C. Oke, lanjut. Nah, di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 14 kuadrat min 70 dan 21 kuadrat plus 63. 14 kuadrat min 70. 196 kurang 70 ya. Ini 1, 2, 6. Terus 21 kuadrat plus 63. Ini 441 plus 63 itu 504. Oke, kita buat dulu pohon faktornya. 126, 504. Ini 2, 63, 321, 37. Ini 2, 252, 2126, 263, 321, 37. Oke. Nah, 5. Apakah ada 5 di sini? Gak ada ya? Gak ada 5 ya di sini. Berarti 5 enggak. 7. Apakah ada 7? Oke, ada 7. Oke, berarti 7 ya. 11. Nah, gak ada 11 juga ya. 21. Apakah ada 21? Ada ya. Ini 21. Ada. Berarti 2 dan 4. C. Oke, lanjut. Diberikan X lebih besar dari 1. Oke. Ini harus dilihat nih guys. Diperhatikan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke. Diberikan ini ya. Nah, untuk buat soal-soal kayak gini, kita bisa pakai asumsi. Karena X lebih besar dari 1, kita ambillah X-nya 2. X-nya 2, oke? Berarti masukin ke persamaan P dan Q. Berarti 1 kurang 4 kuadrat 16 ya. 16 per 4 pangkat 2, yaitu 16. 1 tambah 2 kuadrat, yaitu 4. Min 15 ya. Per 16 kali 5, itu berapa tuh? 80, oke? Nah, berarti yang P min 15 per 80. Yang Q juga sama. Berarti 4 pangkat min 2 kurang 2 pangkat min 2. Berarti 1/16 kurang 1/4. Berarti ini nanti dihitung-hitung berarti min 12 per 64. Apakah P ini lebih besar? Apakah Q ini lebih besar? Atau kuantitasnya sama guys? Nah, ini kita bisa pakai metode kali silang. Oke, jadi min 12 per 64 itu sama dengan 15 per 80. Ini coret-coret. Berarti ini kali-kali 15 kali 64 sama dengan 12 kali 80. Nah, ini hasilnya 960 sama dengan 960 juga. Nah, karena sama, berarti P ini sama dengan Q. Berarti C, kuantitas P sama dengan kuantitas Q.
Oke, ini ada matriks. Jika matriks 2, 3 min 2, 3 min X memiliki determinan 2, maka nilai X sama dengan nani, gampang lah ya guys. Nah ingat, jadi determinan itu kali kurang kali. Oke, nah berarti 2 kali 3 min X kurang 3 kali min 2 itu sama dengan 2. Jadi 6 kurang 2X tambah 6 sama dengan 2. Min 2X tambah 12 sama dengan 2. Min 2X sama dengan min 10. X-nya sama dengan 5. Jadi A jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, apaan ini? Ada simbol-simbol gini. Tenang, prinsip pasti bisa. Prinsip pasti bisa. Nah, dia ada fungsi O dalam kurung W simbol, X simbol, Y simbol, Z itu apalah? Sama dengan Y tambah min W kurang Z kali min X. Oke. Nah, itu buat soal kayak gini, kita harus mencocokkan. Nah, kita lihat dulu posisinya dengan soal dan yang diketahui. Ini simbolnya udah berurutan ya. Udah berurutan, berarti kita bisa bilang W itu 1, X itu 2, Y itu 4, Z itu 3. Karena udah sesuai posisinya lah. Nah, tinggal kita masukin deh. Y-nya mana? 4. 4 tambah min W. Min W-nya 1. Kurang Z. Z-nya 3. Kali min X. X-nya min. X-nya 2. Oke, nah. Kita kerjakan yang kali dulu. Berarti 4 tambah min 1, min 3 kali min 2 plus 6. Oke, jadi 4 tambah min 1 itu 3, tambah 6 itu 9. D jawabannya. Oke, next. Jika X1 dan X2 memenuhi fungsi bla 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 ini. Oke, maka X1 kali X2 sama dengan. Nah, berarti ini X1 dan X2 ini akar-akarnya ya. Terus kita dikasih tahu fx sama dengan x min 4. Berarti kita masukin aja dong fx-nya. Nilai x min 4 ini ke persamaan ini. Berarti x min 4. X min 4 kuadrat sama dengan 2 kali x min 4 plus 15. X kuadrat kurang 8. X tambah 16 sama dengan 2x min 8 plus 15. X kuadrat min 10x plus 9 sama dengan 0. Nah, ini ada dua cara ya untuk hitung X1 kali X2. Nah, cara yang pertama itu kita bisa faktorin. Berarti ini X min 9 kali X min 1 sama dengan 0. Berarti X1-nya 9, X2-nya 1. Jadi X1 kali X2 itu 9 kali 1. Itu 9. Nah, cara kedua itu pakai sifatnya. Berarti X1 kali X2 itu C per A. Kalau X1 tambah X2 itu min B per A. Nah, kalau yang ditanya kali, berarti kita pakai ini. C per A. Berarti C 9 per A. A-nya 1. Berarti 9. Sama jawabannya, sama. Ya, kata orang-orang, matematika itu kayak jalan menuju Roma ya. Banyak sekali jalannya. Yang penting tujuannya sama. Nah, itu dia. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kita bagusnya langsung masukin aja. Langsung tes aja ke nomor-nomor ini. Nah, jadi 37 kalau dibagi 7, itu sisanya 2. Apakah betul? Oke, betul ya. 2 ya. Terus 37 kalau dibagi 5, sisanya 4. Betul gak nih? Kita hitung. Wah, sisanya 2. Oke, berarti 37 ini bukan. Kita tes lagi buat 49. Nah, 49 kalau dibagi 7, itu ya tidak bersisa bulat gitu. Jadi 47 gak mungkin.
kita tes lagi buat 65. 65 bagi 7. Ini berarti 63, 2. Oke, sisanya 2. Terus 65, kalau dibagi 5, itu bulat. Pasti bulat. Nah, berarti sisanya 79. Oke, kita tes ya. Nah, ini 11, 77, 2. Oke. Ini kalau dibagi 1, 5, 2, 9. 5, 2, 5, 4. Oke, betul. Sisanya 4 kalau dibagi 5 dan sisanya 2 kalau dibagi 7. Berarti 7, 9 itu ya. Berarti 4 saja. D. Oke guys, segitu dulu. Sebenarnya masih ada 5 soal lagi. Tapi kita lanjut aja nanti di next video. Karena menurutku kalau dilanjutin lagi video ini bakalan kepanjangan ya. Jadi kita lanjut di part 2 aja. Dan kalau kalian suka sama konten-konten bahas UTBK kayak gini, khususnya PKPM, boleh di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen. Agar kita bisa bahas lebih banyak lagi. Segitu dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Dan see you on the next video.